Saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga. Dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan. Ketika saya terima Yesus, tidur di Stasiun Cikini. Gondang dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang, saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak. Saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei, itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, ini orang Kristen edan kali ya, kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh gak ada niat jadi pendeta, betul. Gak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Gak ada niat. 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu gak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja, saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Bahas perihal masalah pendeta Yosua ya, yang aku Muhammad Yasin itu tadi. Saat ini mereka para hamba Allah nih ya, para tuan-tuan guru ini sedang membuat perencanaan bagaimana cara untuk menangkap pendeta Yosua, yang dimana dia pernah membuat kesaksian ya, yang katanya dia telah membakar gereja oleh karena perintah dari gurunya ya. Gurunya ini di pesantren gitu ya, guru di pesantren, gurunya ini memerintahkan untuk membakar gereja dan juga membuat kejahatan demi kejahatan di dalam Islam untuk menjahati orang Kristen, bahkan sampai diperintahkan untuk membakar rumah ibadah mereka. Nah, ini dari segala sesuatu apa yang dia sampaikan adalah sebuah fitnah yang mesti ditindaklanjuti. Oke, demikian kaum muslimin video ini. Ya, lu membakar gereja gue dulu, laporin polisi dong. Tapi malah dijadikan anak buah. Ya, saya paham maksudnya. Maksud mereka itu adalah bahwa ini orang tadinya waktu beragama Islam membakar gereja dengan asumsi dan penjelasannya dia bahwa arahnya ajaran Islam boleh seperti itu. Itu loh, memang tujuannya untuk mendiskreditkan Islam. Islam itu ajaran radikalisme dan seterusnya gitu. Tujuannya kan di sana. Ya dikembangkan terus. Akhirnya apa, dia sudah menjadi lahan sebagai narasumber ya, mendapatkan bonus gitu, mendapatkan fulus. Ya tapi alhamdulillah bos utamanya kan sudah ditangkap polisi nih. Tinggal anak buahnya satu persatu kan akan dihajar gitu ya. Artinya dihajar oleh hukum. Harus mempertanggungjawabkan karena ini berita bohong. Kalau dia hanya mengatakan ngeprank saja, saya pernah bakar gereja padahal tidak, ya ini menyiarkan berita bohong. Yang punya channel dan narasumbernya harus dikenakan sanksi hukum kan gitu. Seperti si Kendi kan kemarin ya, saya bergeser dikit nggak apa-apa Pak Jul. Si Kendi Susanto ngeprank sahadat ingin menghancurkan Islam. Ini juga orang sedang kita cari nih. Kemarin saya ke memantau ke rumahnya, rumahnya tertutup, udah nggak ada orang. Ya menyusul yang lain deh. Cukup ya, sekarang udah ada 3 ya, Aman Suherman, Fajar Hernowo. Ya, yang paling dicari ini nih satu nih, siapa? Yosua sama Jess
Edi Sutopo, dan satu lagi, ada 3 membakar gereja. Anehnya lagi nih teman-teman Kristen ini, ya, apa mereka nggak merasa tersakiti gerejanya dibakar, tapi malah dijadiin tokoh, malah dijadiin apa ya, bumper untuk berbohong selamanya kan gitu. Tapi lu berhadapan dengan kami akan bongkar, dan gerakan kamu Yosua pembohong sudah kami ketahui bergeser dari Ambarawa, bergeser ke Jogja, ke Solo, ke Malang, kemudian terakhir di mana? Di Salatiga ya. Kemarin di Salatiga, terakhir di Salatiga nih. Dia mobile terus, dia tidak akan stay dalam satu rumah. Dia hidupnya di jalan. Kenapa? Supaya nggak bisa dilacak. Tapi lu masih sepanjang di wilayah NKRI, lu mau kemana lu? Makanya dalam perjalanannya, pelariannya itu teman-teman, dia itu memakai busana muslim agar nggak mudah dikenali gitu ya. Dia tidak mungkin berjalan seperti ala pendeta pakai salib, nggak mungkin. Jadi waspada ya teman-teman, di mana saja berada, utamanya di daerah yang kita sebutkan tadi itu, karena malam ini dia mau bergerak. Di malam Idul Fitri, malam takbiran itu, dia ingin berbagi sembako. Ya hati-hati orang kayak gini. Apabila menemukan orang ini membagi sembako, tujuannya apa? Kalau dia membagi sembako kepada umat Islam dengan intrik-intrik atau iming-iming tertentu, ini sudah berbahaya dan melanggar hukum. Segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Malam ini dia bergerak, posisinya di seputaran daerah Jawa Tengah, Semarang, Solo, Salatiga, Jogja, bisa jadi bergeser sudah ke Jawa Timur, ke daerah Malang. Jadi teman-teman semua netizen dimanapun berada, apabila ada di jalan menemukan ini, kendaraannya itu kalau nggak salah warna putih, saya nggak usah menyebutkan merek ya, minibus putih gitu ya, nomor polisinya juga nggak usah disebutkan. Yang jelas ciri-cirinya orangnya gemuk, suruh buka kopiahnya saja, kalau dia botak udah itu orangnya. Ini foto aslinya, foto asli botaknya yang mana ya Pak Jul ya? Sebentar ya.